Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah di mata kuliah Islam dan Budaya Populer. Kali ini saya ditemani oleh dosen ganteng Bapak Mufti Rashid dari dosen bahasa Arab. Bapak Mufti Rashid dosen bahasa Arab di IAIN Tulungagung. Temanya kali ini sangat menarik nih bagi kalian yang suka nonton film India. Nah, tema kita kali ini tentang Islam dan Bollywood. Wow, menarik sekali ya. Kenapa saya pilih Pak Mufti ini? Karena beliau punya tulisan yang bagus sekali. Nanti saya cantumkan. Dia pernah nulis tentang sastra, tentang bahasa-bahasa cinta, sastra apa ya istilahnya, bahasa-bahasa cinta universal yang muncul dalam lirik-lirik lagu-lagu India ya Pak ya, waktu itu tentang apa ya filmnya kalau nggak salah Kabhi Khushi ya. Oh, saya itu masih yang lama. Itu masih ingat gak apa nama itunya? Itu kayaknya saya pernah membaca artikel Anda itu loh yang tentang syair-syair. Oh, ada. Tapi apa sudah lama itu apa? Nanti dikat aja ya kalau Anda. Nggak apa. Judulnya saya lupa juga. Nggak apa, santai saja. Saya ingat karena biasanya emang sering gitu ya penulis kalau tulisannya sudah banyak itu malah bingung yang mana ya Mbak gitu. Jadi kalau yang berkesan itu malah yang ingat gitu. Ada beberapa pertanyaan tentang Islam dan Bollywood. Kalau saya itu tertarik tentang ini Pak, tentang representasi Islam dalam film-film Bollywood. Kalian mungkin salah satu penggemar Shah Rukh Khan ya. Kemudian siapa lagi, film-film Shah Rukh Khan atau film-film India lain yang banyak sekali muncul gambaran tentang Islam. Yang paling terkenal itu mungkin ya My Name is Khan gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali representasi, apalagi di film-film apa namanya kolosal, film-film masa lalu seperti Joda Akbar gitu. Joda Akbar, siapa yang pernah nonton Joda Akbar? Pasti ibunya di rumah suka Joda Akbar ya. Joda Akbar atau bahkan film cinta biasa itu juga ada gambaran Islam yang bagus di film Rabbani Banani Jodi itu juga muncul. Kemudian ada film apa ya? Ada film yang tentang musik juga, saya lupa judulnya tapi tentang Star kalau nggak salah judulnya. Oh iya. Itu kan Secret Superstar. Secret itu bagus banget, saya suka. Tentang seorang apa namanya penyanyi muda yang muslim yang dilarang menyanyi sama orang tuanya kan. Benar. Dan dia menemukan bahwa dia bisa melatih suara nyanyinya itu justru di tempat-tempat ibadah seperti waktu itu di masjid ya, di makam. Kan kalau di makam banyak sekali. Mesti kalian pernah melihat bagaimana gambaran kesenian Muslim di Bollywood yang ditunjukkan misalnya ketika dia menyanyikan lagu di makam itu. Itu saya suka banget. Sama kalau mungkin Anda pernah dengar tentang A.R. Rahman, beberapa lagunya A.R. Rahman itu kan sangat dalam tanda kutip punya cita rasa Islam ya. Mungkin Kak Bu Fardan tahu nama lengkapnya A.R. Rahman nggak? Siapa? Fazlur Rahman kan? Bukan. A.R. Rahman itu singkatan cilik Allah Raka Rahman. Allah Raka itu artinya dijaga oleh Allah. Oh, memang secara namanya sendiri itu sudah menunjukkan keislaminnya, keislamannya. Cuman biar tidak terlalu kelihatan Islam banget singkat A.R. A.R. Rahman itu musiknya juga bagus banget. Bahkan putrinya A.R. Rahman pakai hijab. Oh, I see. Saya pernah lihat penampilannya ya di YouTube juga sih ketika A.R. Rahman konser di beberapa tempat dengan lagu-lagu yang memang nuansanya sangat Islami. Oke. Kalau menurut kita langsung saja langsung ke pertanyaannya. Di dalam gambaran Pak Mufti itu kebanyakan tentang Islam, misalnya digambarkan representasi Islam di film-film Bollywood itu kayak gimana sih? Jadi secara garis besar dalam film Bollywood itu Islam itu ada 3 penggambaran, yaitu Islam sebagai sebuah agama, sebuah ritual, terus yang kedua Islam itu sebagai sebuah kesenian atau art, yang ketiga Islam sebagai suatu keyakinan, keyakinan atau keimanan, tasawuf atau jalan hidup lah, way of life, kadang-kadang bisa kayak gitu juga ya. Berarti Islam sebagai agama ritual institusional, religius, ya kayak kita lah di sini sehari-hari gitu ya, kayak
Kemudian yang kedua juga sebagai art, sebagai kesenian dalam berbagai bentuk seperti tarian, nyanyian, musik, benar sekali. Kemudian bahkan juga fashion mungkin di sana juga fashion. Kemudian yang ketiga sebagai tadi gaya hidup atau keyakinan yang dia memang dari kehidupan sehari-hari, mungkin semacam tradisi gitu ya. Kalau di kita ada kan ada Islam kadang sebagai suatu ritual yang memang sifatnya official, sifatnya itu resmi banget, tapi juga sebagai dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Oke. Nah, salah satu contoh Islam, kita bahas satu persatu ya mungkin ya. Yang pertama, Islam sebagai ritual. Jadi kalau kalian penggemar film Bollywood pasti akan sering menemukan adegan orang sholat, orang benar-benar adzan, anaknya Sahrukan kecil kalau kalian ingat adegannya film Kuch Kuch Hota Hai, si Anjali kecil itu nanti kita mungkin sambil dikasih gambaran. Oke, nanti bisa saya kasih footage-nya. Jadi si Anjali kecil ini dulu waktu dia berdoa agar dipertemukan dengan Anjali besar, dia itu sampai melakukan sholat dan ada suara adzannya ketika itu kan bibinya Anjali itu kan memang muslim ya, padahal mau ngabarin Anjalinya sudah mau menikah, udah lamaran gitu. Dan akhirnya karena si Anjali kecil ini mungkin yakin bahwa semua agama itu memang menuju kebenaran, jadi si Anjali itu juga walaupun dia Hindu tapi di situ dia sholat. Dan representasi dalam bentuk ritual itu banyak juga. Ada juga film, kalau nggak salah judulnya itu film, aku lupa juga. Yang mana yang ceritanya gimana? Mungkin saya bisa bantu. Di situ Sarukan itu loh Zalima itu apa judulnya? Zara atau? Bukan, ada Mahirakan. Bukan. Mahirakan itu yang mana ya? Jadi Pakistan. Saya nggak cukup banyak nonton film Pakistan. Sebenarnya Pakistan sama India kan punya tradisi root yang hampir sama ya. Jadi di situ dijelaskan si Sarukan itu hidup di kampung Muslim, di mana di sana orang-orang banyak mempersiapkan takjil, di pasar-pasar itu waktu itu adegannya lagi Ramadan, banyak sekali pedagang daging yang mempersiapkan dagangannya untuk buka. Jadi ritual-ritual Islam seperti sholat, puasa, dan zakat dan sebagainya itu banyak sekali ada di film-film Bollywood. Dan itu mungkin kalau kalian berpikir, wah ini film dibuat di negara Hindu kok berani-beraninya menampilkan ritual keagamaan Islam, apa maksudnya, apa nggak khawatir dikritik gitu ya, oleh mayoritas. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Ternyata warga Hindu sendiri nggak masalah, karena mereka menganggap bahwa sebenarnya Islam itu sudah jadi bagian dari bangsa mereka. Walaupun memang di beberapa yang ekstremis mungkin mempunyai pemikiran radikal sehingga terjadi konflik, tapi mayoritas masyarakatnya sangat terima. Iya. Saya suka sebenarnya juga ada bibit-bibit kayak gitu ya, seperti di Jodha Akbar itu kan, meskipun banyak terima atau ada beberapa yang mengkritik, tapi nilai-nilai yang ingin ditunjukkan itu bagus gitu, nilai-nilai bahwa dalam sejarah sendiri saya sebenarnya waktu itu baca dulu sih tentang Jalaluddin Akbar gitu. Kemudian ketika pas difilmkan itu ya akhirnya punya gambaran pengalamannya ketika dia beragama Muslim, kemudian mempunyai istri Hindu, akhirnya bagaimanapun dia seorang raja yang punya tanggung jawab untuk mengelola bagaimana kehidupan keberagamaan dalam negaranya itu akan dibentuk. Karena saya melihat di beberapa sejarah India itu kan juga ada beberapa raja yang punya yang punya intention yang baik seperti itu ya, bahwa bahkan justru percaya bahwa semua agama itu benar menuju satu, kemudian semuanya membawa kebenaran dengan cara yang berbeda-beda gitu, hanya jalannya yang berbeda. Tapi ada juga yang benar-benar sangat ekstrim, maksudnya benar-benar menolak keberadaan Islam, misalnya akhirnya Hindu dijadikan sebagai agama official gitu kan. Beberapa terakhir juga kita sempat ada beberapa film bagus dari Bansali, siapa namanya? Sanjay Bansali itu kan ada 2 film yang Bajiri Mastani sama sebelumnya Padmavat. Sebelumnya? Padmavat sama Bajiri Mastani. Dua itu kan sama-sama punyanya Bansali ya. Walaupun Padmavat itu banyak yang kritik juga karena di situ ada adegan, tapi udah dipotong adegan make love antara Ratu Padmavat, Ratu siapa lupa namanya,
sama rajanya itu raja yang muslimnya itu ya. Ya itu kan memang karena tetap aja dikritik ya, karena ada gambaran seorang raja Islam yang dalam tanda kutip kejam gitu ya. Kritiknya di situ. Begitu juga dengan kritik dari pihak Hindunya yang mungkin oke, bahwa tradisi sati itu kan tradisi sati ya kan, ketika si perempuan untuk memperjuangkan. Nah, itu juga salah yang satu dikritik karena apa namanya kok ekstrim juga cara dalam tanda kutip sekarang kan sudah apa ya, perempuan itu ya, lebih patriarki banget gitu. Lebih patriarki. Jadi yang belum tahu adegannya film Padmavat itu, jadi ceritanya si ratunya itu, ratu Hindunya itu, dia kan diserang kerajaannya sama apa namanya kerajaan Islam itu, dan untuk menyelamatkan harga dirinya dan gak diperkosa atau dijadikan budak, dia lebih memilih untuk mati dengan cara bakar diri. Wah, serem banget ya. Jadi seluruh perempuan yang di kerajaan itu semuanya bakar diri semua ya, untuk melindungi harga diri kerajaan. Gak tahu itu pakai LPG berapa itu untuk bakar, tapi itu kan kalau bagi mereka itu kan dalam tanda kutip bahasa kita itu khidmah ya, apa pengabdian diri atau menjaga kehormatan. Tapi itu banyak dikritik karena itu ekstrim istilahnya, ekstrim sekali. Sebenarnya banyak banget isu-isu dalam film India yang bisa kita bahas ya, tidak hanya tentang Islam, bahkan juga tentang perempuan, patriarki, bahkan isu-isu apalagi film-film India sekarang makin kesini tidak hanya tentang cinta-cintaan. Nah, kalau kalian mungkin nonton film India zaman dulu, mungkin film India itu terkenal dengan orang nari-nari di pohon, muter-muter di hujan di kebun, ada bunga-bunga, ada taman, ada pokoknya joget-joget gak jelas gitu. Tapi kalau sekarang banyak sekali isu-isu sosial loh. Jadi kalian jangan ubah mindset kalian, aku nggak mau nonton film India pasti joget-joget isinya. Tapi jangan salah, sekarang India banyak sekali film-film yang bertema sosial. Mungkin kalian pasti juga cukup terkenal dengan Three Idiot ya, gitu kan. Pike kan itu juga sosial juga bagus banget ketika mengkritisi ini ya, apa dalam tanda kutip agama secara umum ya, tidak hanya Islam saja. Di situ kan ada 3 agama yang direpresentasikan, meskipun isu terorisme kayak seakan-akan itu juga salah satu kritik terhadap isu terorisme yang dilekatkan terhadap Muslim juga muncul. Kemudian isu Hindu tentang bagaimana kedekatan dengan dalam aku sih nggak tahu sih ya bahasanya ya, pendeta ya semacam itu, yang justru lebih menekankan pada ritualnya tetapi tidak pada pesan batinnya terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Mereka cukup berani menunjukkan kritik-kritik sosial terhadap praktek keagamaan yang dalam tanda kutip justru berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Bagus. Dan semua orang pasti udah tahu Pike ya, Three Idiot, Pike atau Tari Zaman Par itu tentang film pendidikan ya. Jadi sebenarnya banyak sekali film India yang progresif, jadi nggak hanya berbicara tentang cinta, romance dan sebagainya, tapi juga banyak film-film yang dulu pertama sebelum Three Idiot itu sebenarnya saya tertarik sama film Black. Oke. Nanti kita aja. Oke. Tentang film Black. Di film Black itu kan yang main Rani Mukherjee itu tentang orang yang buta bukan? Buta sama dia buta dan tidak bisa tuli itu menurut saya film yang waktu itu out of the box. Jadi enggak film India itu tapi masih agak jarang saat itu. Waktu itu ada Amitabh Bachchan juga kan ya. Benar yang jadi gurunya itu Amitabh Bachchan yang ngajarin siapa Rani Mukherjee ini. Kemudian Rani Mukherjee sekarang film terakhir adalah Hitchki yang saya ceritain itu juga. Saya pengen juga banget nonton gitu. Kapan-kapan bisa nonton bareng ya. Bener banget. Kembali ke yang tadi tentang Islam sebagai ritual yang pertama ya. Masih ada masih ada 2 lagi. Yang pertama tadi saya tambahin lagi tentang Islam sebagai ritual. Jadi simbol-simbol ritual Islam yang ada dalam India tidak hanya sholat dan puasa, tapi ada juga ziarah makam. Nah, ini yang paling penting buat kalian tahu bahwa ketika kalian nonton film India, pasti kalian sering banget melihat adegan ziarah makam. Jangan-jangan itu tiap masjid ada makamnya atau gimana sih? Enggak, jadi di sana itu mungkin budayanya sama dengan orang Islam di Jawa ya. Jadi ada namanya mengirim doa pada leluhur. Bahkan kalau kalian lihat film Firzara yang Sarukan jangan Preity Zinta, sebelum menikah mereka kemana coba? Mereka berdoa ke makam leluhur dulu. Jadi megengan atau nyekarnya itu kalau di Indonesia kan hanya sebelum Ramadan ya. Kalau di India tiap hari. Tiap hari juga ya. Kapan kerjanya ya? Mau nikah, kalau ada tujuan tertentu mau gitu sunat, ya. mau memulai sebuah usaha, mereka ke makam leluhur untuk sebenarnya bukan berdoa ya, bukan berdoa kepada mereka, tapi
istilahnya itu apa ya, tawasul atau apa gitu, saya juga kurang paham ya. Jadi intinya gitu. Nah, walaupun hal ini mungkin banyak menganggap syirik, tapi ya di India juga ada kaum Puritan, kaum yang ingin mengembalikan India, Islam India itu kalau kalian tahu itu hampir mirip dengan Islam di Jawa. Jadi mereka itu sangat banyak mistis gitu ya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan mistisme. Dan di sana itu makam di sana itu ramai sekali. Jadi tempat ziarah makam sana itu banyak. Nanti ada banyak sekali film yang menunjukkan. Saya ada satu adegan yang saya suka itu kan kalau di makam-makam itu ada kain kecil warna hijau, kalau bisa diikatkan, ya diikatkan di dinding di tengah makam. Pasti di lagunya Arab nih Panasi Joji itu ya. Iya itu ada satu juga, tapi ada adegan lain juga. Tapi saya ingatnya tidak di Rabane Panasi. Itu disebut dengan jimat tadi. Jadi setelah jikain makam berdoa, terus nanti diambil lagi dibawa ke rumah. Ya sama kayak orang zaman dulu itu ada yang ya naruh apa di makam terus diambil lagi itu diambil lagi tau. Saya pikir saya hanya lihat adegannya itu ya ketika dia mengikatkan kain, potongan kain warna hijau itu di apa sih istilahnya, di jendela ya. Ya itu nanti diambil lagi itu, untuk oleh-oleh buat berkahnya. Oke. Dan apa namanya, justru malah representasi ritual Islam di film India itu lebih banyak di makamnya daripada di masjidnya, Bang. Dan makamnya memang bentuknya kayak masjid. Karena memang sangat pikir jangan-jangan tiap masjid itu ada makamnya. Bukan, memang bentuk makamnya sana kayak masjid. Jadi enggak kayak di Indonesia. Jadi di sana enggak ada makam yang serem, yang rimbun, enggak ada. Jadi sana itu kayak tempat wisata di India. Ya sama ya kayak di beberapa tempat kita makam itu kan juga ini ya. Makam Wali Songo terutama itu kan sangat ramai. Selalu dikunjungi oleh para peziarah gitu. Oke. Jadi memang itu ada banyak sekali apa namanya simbol ritual Islam yang ada dalam film India. Terus yang kedua sekarang. Kita yang kedua ya. Yang kedua seni. Islam dalam bentuk seni. Kalau kalian tahu ya, ini fun fact atau fakta yang menarik. Ternyata mayoritas penulis lagu film Bollywood, pengarang aransemen lagu, penulis lagu, penulis lirik, penyanyi Bollywood, mayoritas itu beragama Islam. Wow. Ada A.R. Rahman, salah satu yang paling saya sukai itu lagu-lagunya. Penyanyi itu ada Adnan Sami, Anu Malik. Anu Malik itu Islam loh. Anu Malik itu yang ngarang film lagu Jalan Filman, Kucu Tahir. Semuanya itu menyentuh sekali. Anu Malik itu salah satu penyanyi paling terkenal yang mana itu pengarang lagu dan dia itu Islam. Dan nah ini adalah satu yang lucu, bukan lucu, unik ya. Lirik-lirik lagu dalam bahasa India itu saya sudah meneliti ya, bahwa dalam satu lagu India itu pasti ada 5 kata dari bahasa Arab. Selalu ada dari bahasa Arab. Kan memang secara kan juga orang Arab sendiri pernah dalam tanda kutip menjajah ya, apa istilahnya itu conquer misalnya itu. Lebih tepatnya sebenarnya Persia sih, bukan Arab. Jadi Mughal itu masih ada keturunan dari Persia, yang mana Persia ya sama Arab ya 11-12 kan. Iya, mungkin saya membayangkan Persia sama Arab itu ya kayak Korea, Cina, sama apa namanya, Jepang yang mirip tapi beda gitu. Orang itu nggak bisa bedain, hello saya itu Korea, yang mana bahasanya juga mirip-mirip. Bahkan dulu itu waktu zaman Mughal itu bahasa Persia jadi bahasa resmi negara. Cuman kemudian ketika Mughal mulai melemah, akhirnya Mughal orang itu rajanya itu ya Judakbar itu. Itu ya keturunan Judakbar. Ketika mulai melemah, akhirnya sentimen bahasa mulai tumbuh, jadi mereka ingin mengembalikan ke bahasa India, bahasa Hindi. Nah, kayak mengabad itu kan juga pakai bahasa Arab, bahasa semuanya. Jadi nanti ada Isyaq Jadi nanti coba kita tampilkan beberapa cuplikan ya, apa namanya, kosakata yang ada dalam lagu India yang bersaja bahasa Arab. Nah, kira-kira kenapa bersaja bahasa Arab? Apakah memang apa namanya orang India suka bahasa Arab atau bagaimana? Ternyata memang banyak sekali kata serapan dari bahasa Arab yang mana dibawa oleh orang Persia, seperti itu. Jadi Arab ke Persia ke India. Dan juga memang para penulis liriknya banyak orang Islam, makanya mereka memilih kata-kata yang sebenarnya ada padanannya di Hindi. Di dalam bahasa Indonesia kan juga sama. Ada kan kata yang arif sambil bijaksana kan sama. Tapi orang memilih kata arif jangan baca bijaksana. Dan orang India nggak masalah walaupun itu kata itu
berasosiasi. Karena kan sudah dipakai sehari-hari. Iya, mereka juga sudah paham. tidak ada sentimen, dalam tanda kutip sentimennya itu gimana, karena udah dipakai sehari-hari Iya. lah ya. Oke, kan seperti kata ada yang lucu juga Ibu Fardan. Jadi apa namanya, kata surga itu kalau di Indonesia kan surga ya, itu dari bahasa Sanskrit yaitu swarga. Justru orang India sendiri nggak hanya dalam lagu tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak pakai kata swarga, mereka pakai kata jannah. Padahal orang Hindu. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu bahasa Arab sudah semakin ini. Padahal kan mungkin ya kalau dilihat dari keyakinannya, padahal konsep jannahnya orang Hindu dan konsep jannahnya orang Islam kan berbeda ya, tapi mereka tetap menggunakan kata yang populer istilahnya, yang lebih banyak diterima dan orang lebih mafhum karena dipakai sehari-hari daripada kata swarga itu. Dan ada banyak sekali apa namanya lirik-lirik lagu India ada kata jannah. Iya sih. Kalau saya itu ya itu bahasa paling sering kan Mahabharata, kayak film Mahabharata, kok Mahabharata ya bahasanya kok kayak bahasa Arab gitu kayak di terap nih penis Joji yang tujemi iya. Tuhi meri ibadat, tuhi meri berkat, kamu adalah ibadahku, berkahku. Bener. Itu kan bahasa Arab juga ya. Walaupun ada juga pacanannya dalam bahasa ini. Sebenarnya bahasa itu kan sebenarnya juga mengusung konsep tertentu kan sebenarnya. Benar-benar kata Rob saja sendiri kan sudah merujuk dalam tanda kutip lebih punya serasa nuansa Islam daripada menggunakan kata dewa gitu. Bhagwan, kalau Tuhnya Bhagwan. Nah itu bisa juga jadi Bhagwan itu saya jadi ingat di filmnya Pike ya. Bhagwan. Lagunya Tuhan. Lagu soundtracknya itu ada kata. Itu mereka juga lebih suka rap loh daripada Bhagwan. Penggunaan kata Rob dari Tuhan, bahkan Tuhan mereka sendiri disebut Rab, bukan Rab Bhagwan. Dan mereka Tuhannya Hindu aja. Mereka lebih suka kata Arab dan itu juga dipakai di lagu-lagu itu. Jadi mereka lebih. Nah, kemudian juga yang tadi Bu Farda pernah cerita tentang yang film Secret Superstar yang dia latihan nyanyi di makam. Jadi ini aja yang lucu ini. Di India di makam-makam wali, kalau di Indonesia kan cuma berdoa. Di sana juga main musik di sana. Bener banget, musiknya tuh malah justru kayak lebih terasah gitu kan, skillnya si Max ya ini akhirnya ketika di makam itu nyanyi dan cengkoknya itu loh yang saya mengagumi lagu-lagunya India itu karena cengkoknya itu bisa panjang, yang kadang-kadang kita juga memakainya di lagu-lagu sholawatan kan sering kali kan sholawatan di Indonesia akhirnya menggunakan lagu-lagu India yang betul sekali karena digunakan untuk karena memang masih ada kesamaan tentang konsep musik melodi dalam Persia sama Hindi masih agak mirip. Nah yang menarik bahwa tapi jangan dikira musiknya musik band atau rock ya, yang biasanya dimainkan di makam itu musik namanya kawali atau kawali itu kayak musik India Sufi gitu loh. Pakai alat musik sendiri. Nama kayak terbang gitu nggak sih? Iya bisa kayak gitu lah pokoknya. Terus kayak sitar ya, ada sitarnya juga saya lihat itu. Nah itu jadi di sana tidak sesuatu yang aneh ketika kita main musik di makam ya. Pokoknya nggak bawa trompet aja ya. Di film Joda Akbar itu kan juga ada adegan baik tarian Rumi sama tarian sempat kayaknya tarian Rumi. Tadi kita masih ngomong musik ya, sekarang tari ya. Tarian Rumi itu juga banyak muncul di beberapa film India juga yang direpresentasikan misalnya di Joda Akbar itu. Ada juga di film ada lagu ini Tu Jomila yang nyanyi itu Katrina Kaif sama Ranbir Kapoor itu juga ada kayak tarian-tarian sufinya juga. Nanti saya kasih tahu videonya. Sip, suka banget. Ya di tarian-tariannya itu juga bagus meskipun kebanyakan kita ngelihatnya di tarian yang ini ya tarian ceweknya pakai sari gitu. Udelnya gitu. Tapi film India itu banyak juga menampilkan tari-tari sufi. Orang kan kebanyakan kalau ketika mendengarkan lagu India itu kan karena memang yang diperhatikan lebih ke lagunya sama musiknya ya, jarang sekali muncul artinya apa. Tapi kalau Anda nonton di beberapa film kalau saya lihat itu sebenarnya di televisi dulu sering diputarkan film-film India itu ketika menyanyikan lagunya itu sebenarnya dikasih subtitle sih. Sejak itu sebenarnya saya sudah berpikir wah subtitlenya maknanya itu memang
deep gitu dalam lirik-liriknya. Musiknya juga sama, gaya-gaya melodinya, musik antara apa di India sama Timur Tengah kan hampir mirip, atau musik padang pasir kadang-kadang itu. Atau gaya gambaran, bahkan gaya gambaran tariannya di film apa itu yang Rani Mukherjee sama Salman Khan sama Preity Zinta, Hardir Garega itu kan di bahkan di musik Hardir juga PR Garega itu kan dalam penggambarannya itu kan seperti di padang pasir gitu kan. Sebenarnya kita melihat film India itu kalau kita teliti itu kita pas budayanya itu berlapis-lapis, iya, itu pengaruhnya dari berbagai macam kebudayaan peradaban itu kadang bahkan muncul di situ kan. Jadi sering banget ada adegan penari sufi yang pakai baju putih-putih terus muter-muter gitu. Tarian Darwis atau apa ya? Iya benar. Rumi yang biasanya dikenal dari Jalaluddin Rumi itu. Salah satu penyair India yang paling saya sukai itu juga ada Muhammad Iqbal itu Pakistan sebenarnya. Oke. Ya tapi ya anggap saja India. Sama aja. India sama Pakistan. Karena dulu mereka satu negara. Oh iya benar, saya suka nonton sejarahnya pecahnya India sama Pakistan itu di filmnya tokoh India yang sangat Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi itu ada filmnya tahun 1908. Jadi bagi yang teman-teman yang belum tahu, India dan Pakistan dulu satu negara. Di bawah bukan naungan ya, jajahan Inggris. Jadi mereka satu negara, namanya British Raj atau kerajaan India di bawah naungan Inggris. Kan tapi karena mereka kepingin mendirikan negara yang sesuai agama mereka, akhirnya tahun 47 itu dipecah. Benar, sebenarnya waktu itu Mahatma Gandhi nggak setuju sih. Benar ya. Cuman memang pinternya orang Jawaharlal Nehru ya itu waktu itu. Lupa saya, pokoknya intinya tahun 47 itu. Saya lupa. Siapa namanya Inggris tuh mengetahui mau dipisah itu justru mendukung banget, Pak. Senang banget. Kalau mereka mudah diadu domba lah ya. Iya, ya mereka kan memang emang orang ricu kita bahagia gitu, jadi DVD Impera ya, jadi justru kalau di dalam negara sendiri, negara jajahannya itu berantem, mereka tambah senang. Dan film tentang India dan Pakistan yang sering banget bertengkar ini itu, banyak banget. Dari Yafir Zara itu salah satu contohnya, kemudian masih ada lagi filmnya siapa itu, Amir Khan sama Kajol, saya lupa namanya. Ada. Fana. Iya, Fana itu kan juga dari bahasa Arab artinya. Iya. Fana itu adalah konsep sufi sebenarnya. Kalau kalian tahu para penari Darwis muter-muter itu kan mereka kayak blank, hilang trans kalau bahasa anunya tuh ya, kayak jaran gitu ya. Jadi mereka tuh hilang kesadarannya. Itu konsepnya namanya Fana. Jadi konsep sufi itu sangat terkenal di India, di mana para sufi itu untuk mencapai suatu kemarifatan mereka harus fana dulu. Makanya film itu judulnya Fana karena itu sampai dari dua latar belakang yang berbeda, bahkan yang satunya militer kan, satunya orang sipil. Dan memang ini orang India tuh nggak asing dengan istilah-istilah sufistik kayak mana gitu. Bagus, karena memang bahkan lagu-lagunya, liriknya itu kan lebih ke sufistik. Kayak saya bahkan curiga jangan-jangan lagu yang dibuat itu kecintaannya itu tidak hanya cinta romantisme yang ditunjukkan cinta kepada Tuhan gitu, karena memang ini deep banget gitu maksud kadang. Kalau ada beberapa yang memang agak yang mungkin jadi pertanyaan kita kayak kadang itu kekasih itu disamakan dengan Tuhan. Itu banyak sekali kayak tujuh merah berdikta, itu artinya adalah aku melihat kamu dalam Tuhanku. Aku melihat Tuhan dalam suamiku tuh ya. Ya gitu, aku melihat kebalik kamu dan aku melihat Tuhanku dalam kamu ya. Itu kan juga sama ketika di film Mahabharata itu kan si istrinya Amitabh Bachchan itu kan protes gitu ya. Bahwa dalam ajaranku diajarkan bahwa suami itu kan dewa, jadi karena dewa itu benar maka suami itu akan selalu benar gitu kan. Ketika dia ingin, akhirnya dia bilang bahwa tapi ternyata suamiku itu nggak dewa, suamiku itu manusia gitu. Sebenarnya kan, iya ajaran mungkin panteisme ya kalau kata aku nggak tahu dunia panteisme atau apa yang manusia disampaikan dengan Tuhan. Al-Halaj itu loh sesi benar itu ya. Kalau saya lebih kepada ini sih, bentuk lebih ke kritik patriarkisme gitu. Kalau itu yang kisah Busika Pigan tadi ya. Cuman kalau yang lirik-lirik lainnya tuh saya membacanya itu kayak gitu. Ya. Jadi mereka tuh menganggap manusia dan Tuhan itu sama. Mempersonifikasikan istilahnya ya. Bahwa adalah manusia itu ada benih-benih Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi kayak
ada juga dalam satu lagu itu di film Curi-Curi Cuke-Cuke itu ada lirik tujse rap tujko rapse biziada barosakia, artinya adalah aku ketika aku mencintaimu kau lebih aku imani daripada Tuhan. Ya itu kan kalau di sini udah sirik itu ya. Kalau itu kita nggak tahu artinya ya. Bayangin kalau misalnya kita tahu artinya kita pasti nggak mau nyanyi ya. karena syirik kali ya. Jadi tapi mungkin maksudnya dari mereka itu bukan syirik mungkin ya. Mungkin menganggap bahwa ya dalam manusia itu makhluk Tuhan, ada kayak pancaran sinar Tuhan. Iluminasi atau apa itu saya kurang tahu, dulu aja kok di ilmu. Langsung aja. Sekarang langsung ke pertanyaan yang ketiga tadi ya, tentang Islam dalam keyakinan. Itu gimana itu maksudnya, Pak? Jadi tadi kita kan sudah membahas dua ya, Islam dalam film Hollywood itu pertama Islam dalam segi ritual, bagaimana ritual sholat, puasa dan sebagainya yang ditampilkan dalam film Hollywood. Yang kedua adalah Islam dalam segi seni, bagaimana seni tari, seni musik dari Bollywood itu sangat dipengaruhi oleh Islam. Dan yang ketiga adalah Islam dari segi keyakinan atau dari segi kepercayaan. Jadi begini, dalam film India itu walaupun di situ mayoritas beragama Hindu, tapi dalam prinsip hidup mereka banyak sekali mempercayai konsep-konsep Islam. Jadi seperti takdir, ketuhanan, kemudian tentang hidup dan mati. Nah, yang pertama ya contohnya ya tentang takdir. Banyak sekali film-film India itu yang menggunakan kata takdir dalam lagu-lagunya. Takdir itu aja bahasanya juga takdir ya. Kemudian banyak sekali adegan-adegan yang menunjukkan bahwa mereka lebih percaya takdir daripada ramalan. Takdir itu lawannya takdir di sana itu ramalan tadi ya. Saya bayangkan kalau lawannya takdir itu berserah ketika dia percaya terhadap takdir itu konsekuensinya mereka berserah diri atau justru makin semakin berserah daripada Tuhan kan. Maksud saya itu seperti ini, contoh aja ya. Waktu itu si Anjali kan mau nikah. Waktu dia mau nikah itu dia itu kan dikasih tanggal sama peramal dari pendeta itu. Tapi si Anjali bilang gini, aku nggak percaya sama ramalan itu. Aku lebih percaya pada takdir saja. Walaupun intinya aku pengen segera nikah aja lah daripada nunggu lama-lama nanti ditikung orang kan. Akhirnya dia wes udah Bu, nikah sekarang aja, jangan lama-lama, nanti keburu jatuh cinta lagi pada Sarukan itu kan. Jadi tapi kan kamu sudah diramal sama Pak Pendeta bahwa kamu tanggal yang bagus itu Desember kata gitu. Kemudian Anjali bilang gini, khusyah tarikh nahi takdir latih jis nahi koi bajal sakta. Artinya adalah kebahagiaan itu bukan berasal dari tanggal yang ditentukan oleh peramal, tapi berdasarkan takdir. Kalau kita sudah ditanyakan bahagia ya kita akan bahagia, kalau kita menderita ya sudah menderita aja. Kok kayak Jabariyah gitu ya? Iya, jadinya ramalan enggak tapi Jabariyah iya. Iya, jadi kayak menganggap bahwa itu sebenarnya sih jadi kayak ternyata di sana itu orang sana itu banyak yang lebih percaya pada konsep Islam daripada Hindu, padahal itu adalah Hindu agamanya. Salah satu lagi adalah konsep hidup dan mati ya. Kalau orang orang India kan percaya reinkarnasi gitu. Tapi dalam film India walaupun di situ bukan nggak ada Islamnya kayak film Jodha Akbar atau apa. Ya film yang pure nggak ada muatan agamanya. Dia itu sering bilang gini, aku nggak ingin hidup lagi intinya itu aku nggak percaya sama reinkarnasi. Aku ingin hidup selamanya bersamamu, karena kalau reinkarnasi aku akan berpisah dengan kamu dan itu lebih baik mati daripada hidup lagi tanpa kamu. Seperti itu. Jadi banyak sekali adegan kayak gitu. Memang menarik membahas tentang ini ya, jadi kita nggak selesai-selesainya. Jadi nggak hanya membahas tentang bagaimana Islam itu direpresentasikan dalam film, tapi ada apa di balik itu. Nah, itu kita tadi sudah mengulitinya satu persatu. Oke, terima kasih sudah menemani saya Pak Mufti di video kita kali ini, Islam dan Budaya Populer. Nanti kita lanjut ke beberapa tema lainnya. Semoga sehat selalu Pak Mufti dan puasanya berjalan lancar. Puasanya kita semua sehat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.